Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Muhammad Subhan. Alhamdulillah, hari ini kita, terutama saya, kedatangan tamu dari Padang. Nah, dari Padang. Siapakah dia? Di sebelah saya, Kak Novi, dari komunitas orang Ufren Padang. Ya. Orang Ufren Padang. Nah, sebenarnya komunitas ini bergerak di bidang apa? Ya, kita akan bincang-bincang sedikit. Oke, Novi, selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang di studio di channel saya. Senang hadir di sini. Mungkin bercerita sedikit. Orang Ufren itu apa sih gitu? Oke. Sebelumnya terima kasih juga atas undangannya kepada Bang Subhan yang udah undang saya datang ke sini. Senang sekali juga bisa bertemu dengan teman-teman semua. Di sini saya mau ngenalin orang Ufren Padang itu adalah komunitas yang fokus dalam isu-isu konservasi perlindungan orangutan dan juga satwa liar. Gitu Bang. Satwa liar ya? Satwa liarnya apa saja nih jenisnya? Satwa liar itu termasuk apakah semuanya gitu? Mungkin nggak harus semua, tapi satwa kunci, karena satwa kunci itu kan dia bisa menjadi leading gitu loh untuk satwa liar yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau kayak kita di Sumatera Barat itu kan ada harimau. Iya, harimau. Kemudian juga ada beberapa jenis burung, kayak burung kuntul, burung kuau misalnya gitu kan. Terus juga ada kalau di laut itu penyu seperti itu. Lebih kurang penyu ya. itu. Nah, kalau harimau Sumatera ya, apa sih? Harimau Sumatera di Sumatera Barat ini gimana kondisinya? Apakah memprihatinkan ya atau ekosistemnya memprihatinkan? Kalau kita lihat dari beberapa perkembangan informasi di media beberapa waktu lalu itu memang belakangan kasus harimau muncul di masyarakat kan mulai ini lagi ya marak gitu. Nah kemudian ada kucing emas juga yang kemarin ketangkap gitu. Nah ini menandakan sepertinya populasi harimau kalau secara ilmiahnya barangkali karena kita juga tidak di ranah situ gitu ya. Secara alamiah populasinya bagus, tapi ternyata ada masalah pada habitat gitu. Nah, ini yang perlu dikaji. Ada masalah pada habitatnya. Ini juga terkait dengan perilaku oknum masyarakat ya. Bisa jadi pemburu selain habitat tadi begitu. Betul. Nah, gimana apanya literasinya agar mereka tidak lagi melakukan perburuan secara ilegal tadi. Berburu memang ilegal ya? Nah, dibilang ilegal ternyata ada yang melegalkan. Ada yang melegalkan. Buktinya ada organisasi berburu yang legal gitu benar. Nah, ini juga mesti jadi pertanyaan juga. Nah, kalau untuk khusus kasus harimau yang baru-baru ini terjadi, sebenarnya perlu kerjasama banyak pihak juga, termasuk mungkin teman-teman pegiat literasi juga, yang mungkin ikut membantu literasi ini kepada masyarakat, bahwa kalau kita lihat dari media, yang jadi masalah utama dari harimau ini itu adalah pemburu. Pemburu liar. Nah, pemburunya liar juga. Gitu. Jadi karena terbukti setiap harimau tertangkap itu ada jerat harimau lah gitu kan. Di hutan itu banyak jerat ternyata. Berarti kan pemburu ini memasang jerat-jerat gitu di kawasan-kawasan hutan yang jadi habitat dari harimau itu. Nah, perlindungan mereka sendiri bagaimana? Apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini yang Kak Novi amati? Apa sudah cukup maksimal atau tidak sama sekali? Kalau dari stakeholder tertentu, maksudnya dari pihak terkait, dalam hal ini itu BKSDA, mereka sudah melakukan penanganan yang sesuai dengan SOP mereka gitu. Hanya saja yang kurang itu barangkali koordinasi gitu. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak lain gitu. Nah, ini yang mungkin perlu upaya kita bersama untuk memaksimalkan gitu. Nah, kaitan dengan literasi nih teman-teman. Apa yang bisa dilakukan oleh orang Ufren ke remaja kita, pemuda kita. Tadi sebelum ini kita bincang-bincang, nanti kita akan melakukan workshop. Nah, ini gimana bentuk workshopnya sehingga ini betul-betul anak muda yang mereka sibuk mungkin dengan game online gitu kan. Nah, mereka beralih untuk ikut berjuang bersama-sama orang Ufren ini. Jadi memang kita berencana mau kerjasama ya Bang ya. Insya Allah. Jadi insya Allah kita mau kerjasama dengan Bang Subhan
mau bikin semacam workshop, kita memaksimalkan literasi, mengangkat isu konservasi. Jadi semua teman-teman pegiat literasi itu bisa terlibat. Misalnya penulis, nah mereka mungkin bisa memulai dari menulis tentang hal-hal yang berbau perlindungan satwa, perlindungan habitat, terus memperbanyak literasi-literasi tentang bagaimana sih kehidupan orang Minang dengan harimau selaras gitu. Nah begitu juga mungkin teman-teman dari pegiat musik, nah mungkin bisa menghadirkan musik-musik yang menggugah untuk ikut menyuarakan perlindungan harimau ini gitu. Salah satu contohnya seperti itu. Nanti materi-materinya itu kita kayakan gitu loh tentang konservasi gitu. Artinya semua pihak, terutama anak-anak muda hari ini punya peran keterlibatan mereka untuk perlindungan satwa tadi. Satwa liar ya, satwa liar tadi. Nah, kalau tidak dilakukan itu nanti Inyi Balang turun. Mereka turun, akhirnya karena habitat mereka terganggu, ya yang dirugikan kita juga ya kan Novi ya? Betul. Terus salah satunya juga lewat kegiatan ini, kita juga ingin meliterasi teman-teman penggiat, khususnya anak-anak muda, menggali kembali ceritanya dari para leluhur. Mungkin yang tinggal di daerah atau di nagari itu kan bisa cerita-cerita lagi sama pamannya kah, kakeknya kah gitu. Kok bisa sih gitu. Nah dulunya gimana gitu. Nah kenapa sih Inyi Balang itu bisa muncul. Nah mungkin cerita-cerita itu bisa digali kembali gitu. Bahkan nanti mungkin saja bisa lahir tulisan-tulisan tertentu, buku gitu ya. Betul sekali. Film-film pendek gitu. Nah musik-musik yang bernilai perjuangan tadi, tidak hanya cinta-cintaan ya. Dan kita bikin event khusus untuk itu nanti. Akan bikin event khusus. Baik Kak Novi, apalagi nih mau disampaikan? Kayaknya itu dulu lah. Ya. Karena kalau semua disampaikan di sini nggak surprise nanti. Baik. Begitu teman-teman, nanti tunggu saja waktunya. Yang tertarik untuk mengikuti workshop ini ya, antengin terus channel Muhammad Subhan ya di sini. Mana dia? Nah, nanti akan kita undang, kita share ke publik siapa di antara teman-teman yang tertarik untuk bersama-sama orang UFREN, komunitas yang berbasis di Padang ini, untuk mengikuti kegiatan edukasi ini. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini teman-teman, kita bisa hidup ya berdampingan dengan makhluk lain. Makhluk lain itu bukan makhluk halus, tapi makhluk yang ada di sekitar kita, terutama yang liar. Ada harimau, ada lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Novi sudah hadir di studio saya. Mudah-mudahan sukses selalu, dan kita tunggu info dan gerakan-gerakan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.